santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap, jangan harap. Potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi siapa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Ini cukup disegani di Jawa Barat. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mirza TV. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Habib Bahar yang dikomentari oleh Kang Deddy Mulyadi. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Ya, kan gini loh, syirik mensirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka, gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gusmus, gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran: keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sundaan. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, gitu loh. Bagi saya, nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus ya, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja.
Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai, kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga nggak, jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu baik dianggap apa yang menghidupkan agama Hindu. Nah pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja. Bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ, misalnya hubungi 08 sekian 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 gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak, nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, Kak, apa pertimbangannya apa membungkus pohon Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. dirusak? Kenapa dikasihkan kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya membuat PT untuk khusus Bahar Smith. Jadi Anda ini sebenarnya ceramah atau nantang berkelahi. Ya. Contohnya yang saya ikuti di video Anda itu, pertamanya menyebutkan nama Pak Joko Widodo ya. Kemudian yang keduanya Anda menyebutkan calon gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Dan Anda begitu entengnya mengatakan bahwa Purwakarta ya seakan dimusrikan gitu karena banyak patung. Nah, kalau benar Anda membenci patung, Bahar, coba kamu datang ke Jakarta, bongkar itu semua patung-patung yang ada di Jakarta. Di sana ada patung Bung Karno, ada patung Pak Soeharto, di sana banyak. Tugu Tani. Ya, coba kalau benar ada jental, coba kamu bongkar itu patung-patung semua di sana itu. Getah-getih. Lagian kamu begitu mudahnya mengatakan Jawa Barat kalau terpilih Pak Deddy Mulyadi, Jawa Barat bisa dimusrikan. Ini mulut kamu ini mulut ulama atau mulut apa ini? Hah? Bahar ya, andaikan Anda ini benar ulama, Anda tuh nggak pantas ngomong seperti itu. Harusnya Anda menjejukkan, menenangkan, bukan malah seperti itu yang kamu ucapkan, Bahar. Hah? Kenapa kamu sampai begitu benci juga terhadap Pak Jokowi, begitu benci terhadap Pak Deddy Mulyadi? Ini sebenarnya ada apa kamu? Ada gangguan apa di otak kamu, Bahar? Hah? Lagian kamu ini bukan orang Jawa Barat, Bahar. Kamu ini bukan orang Jawa Barat. Kamu datang ke Indonesia itu cuma numpang dilahirkan, kamu tahu nggak? Kamu numpang dilahirkan di Indonesia dan kamu bukan orang Indonesia asli. Paham kamu, Bahar? Hah? Tapi mulut kamu sungguh benar-benar terlalu menyakitkan pribumi kamu. Ini mau kamu nih apa sebenarnya, Bahar? Mau kamu apa? Apa merasa diri kamu sudah jago? Hah? Sudah merasa jago diri kamu, Bahar? Aduh, kasihan Bahar kau. Hah? Merasa diri kamu sudah jago begitu? Kamu benar-benar sombong, angkuh kamu. Saya ulangi kamu, Bahar ya. Anda bukan orang Jawa Barat. Dan Anda tidak perlu ikut campur masalah di Jawa Barat. Ingat itu, Bahar. Anda pendatang. Dan Anda cuma dilahirkan datang di Indonesia ke sini. Ingat kamu, Bahar. Kamu jangan jadi pengacau kamu di sini. Hah?
Kamu kira orang Sunda takut dengan kamu? Tidak, Bahar. Tidak takut. Kamu jangan bajingan jadi orang. Jaga mulut kamu, Bahar. Hah? Jangan kamu nuntut supaya orang Sunda dibangkit untuk melawan. Hati-hati, Bahar, kamu. Hah? Orang Sunda tidak pernah punya musuh dimanapun, Bahar. Karena prinsip orang Sunda, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu prinsip orang Sunda. Jadi lebih banyak persaudaraannya orang Sunda daripada musuh-musuh itu sama sekali tidak ada orang Sunda. Hah? Karena prinsip orang Sunda, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Musuh satu terlalu banyak, 1.000.000 kawan masih kurang. Itu orang Sunda. Tapi mulut kamu, seakan-akan kamu menguji orang Sunda, Bahar. Nah, saya sampaikan melalui PT ini kepada saudara-saudaraku, khususnya orang Sunda di Jawa Barat. Tolong jangan dengerin omongan si Bahar ini. Jangan dengerin omongan si Bahar. Lagian anehnya, kenapa manusia macam si Bahar ini masih juga diundang untuk ceramah? Kenapa? Karena dia itu sebenarnya bukan ceramah. Dia bukan ceramah. Dia ngadu domba antara umat Islam. Coba dengarkan semuanya itu. Dia sampai ngangkat-ngangkat pedang apa kalau salah di videonya. Emang kau pernah perang di mana, Bahar? Hah? Kalau kau pernah maju perang di medan perang mana kau pernah maju? Bahar. Anda ngangkat pedang saya lihat di TikTok itu. Saya mau nanya ke Anda pernah melaksanakan perang di mana? Anda pernah maju di medan perang mana kamu, Bahar? Hah? Sombong sekali kau jadi manusia kamu. Kalau kau mendukung salah satu dari 4 calon gubernur itu terserah kau. Tapi jangan kamu jelekkan orang lain. Nah, jangan kamu jelekkan orang lain, Bahar. Saya pribadi ini, saya sampaikan sama kau, Bahar. Saya cicit dari Kiai Muhammad Asal. Cucu dari Abah Wiratma Jawa Barat, Tatar Sunda ini. Mau nguji? Boleh. Boleh. Kapan mau uji dengan saya? Boleh. Saya ulangi, Bahar ya. Ini cicit Kiai Muhammad Asal. Cucu dari Abah Wiratma Tatar Sunda. Anda mau nyoba saya? Boleh. Aku sudah muak semuanya dengan kaum-kaum Ba'alawi ini. Ngasih ceramah bukannya bikin tenang sama masyarakat. Tutur kata kamu sama sekali tidak bisa dijadikan contoh untuk tauladan untuk bangsa ini. Tidak ada satupun ceramah-ceramah dari kaum Ba'alawi, nggak ada yang enak di telinga itu. Apa ini? Harusnya Anda ini pendatang ke Indonesia ini jangan seperti itu. Bangsa Indonesia tidak pernah menolak kamu, orang manapun datang ke Indonesia. Tapi hati-hati kamu, jaga mulut kamu, jangan sampai seperti ini. Lagian anehnya saya itu, masih juga ada yang ngundang orang seperti ini ceramah. Heran saya. Manusia seperti si Bahar ini masih juga ada yang mengundang. Apa sih manfaat ngundang si Bahar ini? Jelek-jelekan orang apa? Apa untungnya kamu jelek-jelekin orang? Kamu sendiri mengatakan bahwa dalam tubuh kamu mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya saya bangga terhadap kamu dan saya bersyukur, ya Allah, terima kasih di Indonesia ada keturunan Nabi. Tapi lama kelamaan saya jadi gak percaya sama kamu, Bahar. Kenapa gak percaya? Karena dari mulut kamu begitu kasar kamu, Bahar. Apakah keturunan Rasulullah seperti ini? Tidak. Makanya saya bersumpah pribadi saya bahwa kamu bukan keturunan Rasulullah. Sekali lagi saya ulangi, Bahar, saya bersumpah pribadi saya bahwa kamu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau mau apa? Sekarang saya ini oknumnya orang Sunda baru bicara karena terlalu muak saya dengar, terlalu penat telinga saya dengar omongan kamu terlalu kasar setiap ceramah. Sekali lagi saya ulang, Bahar, jangan kamu kira orang Sunda takut dengan kamu. Tidak ada takut dengan kamu. Nih, cicit Kiai Muhammad Asal, cucu dari Abah Wiratma Tatar Sunda. Demi Allah, tidak takut saya, Bahar. Kamu seakan menantang kamu orang Sunda kamu. Saya mendukung Bapak Deddy Mulyadi untuk menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Kau mau apa kalau saya mendukung Pak Deddy Mulyadi?
Bahar, kau mau apa? Kalau saya mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk jadi gubernur Jawa Barat, kau mau apa? Hah? Ini dikasih hati mau jantung manusia-manusia seperti ini. Kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, tolong tegas dengan hal seperti ini. Ceramah-ceramah yang seperti ini, tolong. Kepada pemerintah juga. Saya tidak ikhlas negara saya ini dikasih begini nih. Negara yang saya cintai, Indonesia nih, kayak diobrak-abrik sama manusia-manusia seperti ini nih. Kalau perlu pulangkan mereka ke kampung halamannya, pulangkan mereka ke sana. Gak ada gunanya juga di Indonesia mereka. Kalau kau Bahar dimaki-maki sama orang, kau mau terima apa tidak? Begitu juga orang lain. Sebelum kau mencubit orang lain, kau cubit dulu diri kamu sendiri. Kalau merasa sakit, begitu juga orang lain. Paham kamu? Hah? Ini saya diam sebentar, tapi lama-lama jadi jengkel juga saya kalau begini. Kamu bukan orang Jawa Barat, Bahar, bukan kamu. Ingat, bukan orang Jawa Barat kamu. Kamu jangan usik-usik Jawa Barat yang sudah tenang, sudah adem, sudah tantram. Jangan kamu usik-usik, Bahar. Hah? Camkan ini. PT ini khusus untuk Bahar Smith. Ingat, PT ini khusus untuk Bahar Smith. Selain Bahar Smith, saya tidak layani. Ini untuk Bahar Smith ini. Ini sangat kurang ajar betul ini. Yang keluar dari mulutnya tidak pernah enak di telinga ini. Kamu tidak bisa jadi contoh ini kalau begini. Tidak bisa menjadi suri toladan untuk bangsa Indonesia macam begini ini. Camkan ini, tolong. Camkan ini omongan saya. Camkan omongan saya ini. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'alawi. Gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amin billah.
Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup satu kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj satu malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah, kalau ada ulama, ada Habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karomah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Kalau wali punya karomah menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya karomah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karomah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, fan bilang karamah, buang jauh-jauh ucapannya. Baraya, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melampaui Imam Syafi'i. Ada yang karomahnya itu mampu melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup neraka jahanam sampai padam. Ada yang bolak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada
Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim, ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa, itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini nggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal.
Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku, para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab.
Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik guru de NU, Habib Rizik, Habib Rizik idola de NU. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Habib Bahar yang dikomentari oleh Deddy Mulyadi dan banyak para habaib yang juga mengaku-ngaku bahwa tanah Jawa ini miliknya katanya ya. Dan di situ banyak mendapat komentar dari para netizen juga. Ada juga netizen yang berkomentar tentang pernyataannya Habib Rizik ya. Dan banyak cerita-cerita hurafat yang mana para habaib ini menceritakan para kakek moyangnya, bercerita tentang keistimewaannya. Dan banyak netizen, Kang Deddy Mulyadi dan yang lain turut berkomentar tentang statement-statement dari para habaib ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman, apabila mempunyai kritik dan saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.